1 Petrus 1:3-5 1 Petrus 1:3-5 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu pengharapan yang hidup, karena milik pusaka yang tidak dapat binasa, tidak tercemar, dan tidak dapat layu, disimpan di surga bagimu, yang karena iman dipelihara oleh kuasa Allah untuk keselamatan, siap disingkapkan di akhir zaman. 1 Petrus 1:3-5 Berdoa dengan percaya diri seperti yang saya katakan sebelumnya. Saya berencana untuk mengajarkan sedikit tentang doa dalam beberapa sesi. Dan khususnya, fokuslah pada doa-doa yang ditemukan dalam surat-surat perjanjian baru. Cara apa yang lebih baik untuk belajar tentang doa selain melihat apa yang para rasul tulis kepada orang Kristen tentang doa dan membaca contoh bagaimana mereka berdoa? Saat saya mempelajari subjek, saya menemukan bahwa hal-hal yang mereka tekankan dalam doa tampaknya tidak mencerminkan bagaimana orang Kristen sering berdoa hari ini dalam pengalaman saya. Hari ini, orang Kristen terutama berdoa tentang keadaan, kesehatan, ekonomi, kadang-kadang dengan mengesampingkan hal lain. Tetapi sebagian besar doa dalam surat-surat perjanjian baru adalah tentang hal-hal rohani. Doa-doa yang terkandung dalam surat-surat yang ditulis kepada komunitas Kristen dipenuhi dengan rasa aman, harapan, dan sukacita abadi ketika kita memikirkan warisan yang kaya yang menanti kita di surga bagi kita yang menaruh iman kita di dalam Kristus. Misalnya, Rasul Petrus memulai salah satu suratnya dengan mengatakan, ini adalah contoh doa pujian dan ucapan syukur. Dan untuk apa dia berterima kasih kepada Tuhan? Dia berterima kasih kepada Tuhan karena memberi kita keselamatan dan segala sesuatu yang diwujudkan oleh keselamatan. Dia tidak mengungkapkan keraguan tentang apakah orang Kristen diselamatkan. Retorikanya adalah salah satu keyakinan penuh dan kepastian. Dan inilah ciri khas retorika doa yang ditemukan dalam surat-surat perjanjian baru. Bahkan, khotbah ini saya putuskan untuk judul berdoa dengan percaya diri. Orang-orang Kristen mula-mula tidak terus-menerus berdoa untuk diselamatkan. Sebaliknya, mereka bersukacita bahwa mereka telah diselamatkan dan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas jaminan keselamatan mereka dan untuk semua yang diwujudkan oleh keselamatan itu. Ini bukan hanya tentang pergi ke surga. Itu hanya sebagian saja. Keselamatan di dalam Kristus termasuk dilahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup, menjadi seperti Kristus, terlibat dalam pekerjaannya di dunia ini dengan imbalan yang akan diikuti di akhirat. Jadi, kita menemukan bahwa sebagian besar doa dalam surat-surat perjanjian baru tidak berfokus pada masalah pembenaran seolah-olah orang Kristen belum dibenarkan. Meskipun ada beberapa doa yang memuji Allah atas posisi kita di dalam Kristus, yang telah dibenarkan oleh darah-Nya dan akibatnya dosa-dosa kita diampuni. Tetapi sebagian besar fokus pada pengudusan, karena takdir kekal kita sudah terjamin bagi kita. Setelah diselamatkan dari murka Tuhan, kita orang percaya sekarang dapat fokus untuk menjadi dewasa secara rohani dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan, bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita diselamatkan. Karena ada tertulis tentang Kristus bahwa Ia mati untuk semua orang, agar mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang mati untuk mereka dan dibangkitkan untuk hidup. 2 Korintus 5:15 Dan kami tidak apa-apa. Setelah diberikan hidup yang kekal, tujuan hidup apa yang lebih baik selain memiliki hak istimewa untuk terlibat dalam mengamankan keselamatan orang lain di sekitar kita, berdampak pada tujuan kekal mereka dan memuliakan Allah melalui Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mati untuk dosa-dosa kita, dikuburkan, dan bangkit dari kematian kembali. Untuk tujuan ini, saya memusatkan perhatian pada doa agar Anda orang percaya dapat aktif dalam menerapkan iman Anda terlepas dari keadaan Anda, agar Anda bahkan sekarang berbuah bagi Tuhan dalam mengantisipasi memasuki hadirat-Nya. Kitab suci berkata, bersukacitalah selalu, berdoalah terus-menerus, dalam segala keadaan bersyukurlah,
Karena inilah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika 5, 16, 18 Rasul Paulus menulis kepada gereja di Efesus dengan mengatakan, "Aku tidak lalai mengucap syukur karena kamu, mengingat kamu dalam doaku. Aku terus-menerus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, untuk memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, agar kamu mengenal Dia lebih baik. Aku juga berdoa agar mata hatimu menjadi tercerahkan, agar kamu mengetahui harapan yang kepadanya Dia telah memanggilmu, kekayaan warisannya yang mulia di antara orang-orang kudus, dan keagungannya yang tak tertandingi. Kekuatan bagi kami yang kami percayai." Efesus 1, 16, 19. Perhatikan isi doa Anda. Agar orang-orang percaya dapat memiliki roh hikmat dan wahyu dalam pengetahuan mereka tentang Tuhan. Ini adalah hal yang ada dalam pikiran Rasul. Inilah yang dia anggap penting bagi orang Kristen. Lebih penting daripada hal atau keadaan materi apapun adalah bahwa kita memiliki wahyu dalam pengetahuan tentang Tuhan dan kebijaksanaan untuk menerapkan pengetahuan itu. Anda tahu orang fasik tertulis, dalam kesombongannya orang fasik tidak mencari Dia, dalam segala pikirannya tidak ada tempat bagi Allah. Mazmur 10, 4p.